Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Rahmi, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. A. Psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani, psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, atau disebut juga ilmu jiwa. Nah, secara terminologi atau secara istilah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mengetahui atau memahami karakteristik perilaku individu dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Dengan kata lain, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari manifestasi manusia atau jiwa. Nah, sedangkan pendidikan dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, pendidikan secara terminologi atau secara istilah yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang ideal. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu pembimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang dianggap belum dewasa untuk mencapai tingkat kedewasaan. Nah, makna kedewasaan sebagai tujuan pendidikan itu berisi yang pertama, peningkatan kesadaran pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, pengembangan kemampuan dan kualitas diri sebagai insan pribadi, insan sosial, dan insan Tuhan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Kemudian, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Amerika, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang lebih berprinsip dalam proses pengajaran yang terlibat dengan penemuan-penemuan dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan efisiensi di dalam pendidikan. Psikologi pendidikan juga merupakan cabang psikologi yang khusus diaplikasikan dalam bidang pendidikan, yaitu mempelajari perilaku individu dalam situasi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental yang sangat erat hubungannya dalam masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Kemudian yang B, posisi atau kedudukan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang khusus diaplikasikan dalam bidang pendidikan, yaitu mempelajari perilaku individu dalam situasi pendidikan. Psikologi pendidikan juga memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga memberikan bimbingan tentang tata cara merumuskan tujuan pembelajaran.
Dalam proses pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara guru, siswa, dan pihak lainnya. Peran guru sangat penting dalam proses pendidikan. Nah, dalam situasi pendidikan, guru berperan sebagai penyampai, penceramah, pelestari, dan pengembang ilmu pengetahuan dan sistem nilai. Secara operasional dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pembimbing siswa. Nah, atas dasar itu, maka landasan profesi yang pertama bagi seorang guru adalah 1. Memahami siswa dengan segala karakteristiknya. 2. Memahami diri pribadi atas segala kemampuan dan kelemahannya. Yang ketiga, memahami situasi atau proses belajar mengajar yang akan dihadapinya. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan, para guru diharapkan memperoleh yang pertama, memahami kecerdasan, bakat, minat, sikap, kebiasaan, kepribadian, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, memahami diri sendiri baik berhubungan dengan kemampuan dan kelemahan-kelemahannya. Kemudian mengetahui strategi yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar serta mengarah kepada tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian memiliki keterampilan dalam menilai keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan yang dapat dilakukan berkenaan dengan perbaikan proses belajar mengajar, penggunaan data tentang siswa dalam membimbing mereka ke arah perkembangan yang optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian yang C, fungsi psikologi pendidikan. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi di antaranya, yang pertama, sebagai proses perkembangan siswa. Yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa. Yang ketiga, sebagai penghubung antara belajar dan mengajar. Dan yang keempat, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Kemudian yang D, manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Psikologi pendidikan memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhan, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru melalui mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Disinilah peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologis dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan secara efektif. Nah, yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas,
Seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapatkan permasalahan akademik. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama guru atau pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan seorang pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi secara adil, menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.